Ya kalau temen yang lain udah punya mobil, kita masih punya motor Beat Ya ya. udah, kita nggak punya motor waktu awal Oh nikah. iya ya. Lanjut ke masalah sensitif kedua. Oke, jadi ada kemarin meme yang lewat ya, yang ngomongin tentang jangan nikah kalau kamu masih miskin. Atau jangan punya anak kalau kamu masih miskin. Aduh, gimana menurut kamu? Karena kita punya anak ketika kita lagi dalam kondisi yang sampai ngejual motor. Iya. Kalau kamu punya pandangan apa kalau ngeliat yang kayak gitu tuh? Kan kita Hmm, praktisi kan. sudah praktek. Sudah praktek kita nggak punya uang nikah. Aduh, gimana jadi? Bener-bener. Dari itu dulu sebelum sebelum itu aku juga pernah ditanyain sama temen. Ya, Dia tuh mungkin ada rencana untuk menikah. ya. Cuman ada beberapa pertanyaan yang dia tanyakan ke aku. Ah, Gini, kenapa dulu bisa yakin sama si ini oh, gitu? Karena dia tahu kita kan sekomunitas. Dan iya. dia tahu juga sih, bahkan Iya, dia tahu banyak yang antri gitu ya. wah enggak, maksudnya dia tahu kalau dia nggak punya pekerjaan yang tetap gitu dulu waktu. Jadi ternyata pamor saya di Maji Solo pengangguran tuh ya. Iya betul. Si mbaknya tuh tanya, kenapa dulu kok mau sama dia gitu, apa yang buat kamu yakin gitu. Terus aku jawab, karena waktu itu kita tuh sama-sama nggak kerja ya. Aku juga lagi resign dari kerjaanku, dia juga kerjaannya itu belum tetap, tidur aja masih numpang di rumah temennya. Justru itu saya jadi orang kaya karena itu ya. Habis itu keluar dari rumah kaya kita. Kembali jadi kontraktor. Ya. Terus aku jawab gini sih, aku melihat apa ya, melihat kegigihan apa bahasanya Widih, ya. apa ya? Kayak aku melihat dia itu bukan seseorang yang pemalas gitu loh. Oh, Uang itu kan bisa dicari ya, maksudnya nggak harus ada pekerjaan tetap menurutku. Dia masih mau mencari uang dengan cara apapun. Gimana dia nyari uang itu kan bisa apalah, berkarya atau bikin-bikin apa dulu kan ya awal-awal kita menikah. ya. Maksudnya aku melihat kegigihan atau tanggung jawab dari Ya, iya, dirimu. sebenarnya sih aku hopeful aja karena saya adalah anak CEO ya, punya Sawit sawit 10 hektar di Kalimantan. waktu itu belum turun sawitnya. Oh ya, sebenarnya dia juga bukan bukan yang dari nol banget sih, cuman nggak pernah Oh, minta ke orang tua aja waktu itu, udah dicari terus cari sendiri. Tapi juga masih minta sama orang tua sebelum iya, nikah. ya normalnya anak Iya dikirimin gitulah. uang nggak banyak juga. Gitu maksudnya aku melihat apa ya, tanggung jawab dia. Itu apalagi salah satu aku memilih dia itu kan juga karena ya karena Allah gitu lah ya, Oke. maksudnya dia udah apa ya, kesadaran dia buat dakwah kayak gitu-gitu sih poin utamanya. Nah soal rezeki ya udah balik lagi, rezeki itu kan Coba bisa pakai di itu deh apa? Sedotan. Oke. UMR Sydney kita pakai mic-nya masih pakai UMR Solo. Ya. Oke, lanjut ya. oke. Sampai mana tadi? Sampai Rezeki itu kan eh, emang sudah tertulis tapi kan bisa diupayakan dengan cara-cara penjemputannya itu gimana dulu, oke. dengan cara yang halal atau Oke. yang haram atau yang syuhbat atau gimana gitu. Ya. Jadi soal rezeki, bab rezeki sih insya Allah aku sudah Oke. Oh, udah paham gitu loh ya. ya. Nanti habis ini kita diuji lot rezeki lagi. Kita udah Ya. pernah. Udah pernah udah di ujung. Maksudnya rezeki itu Akan selalu menurut ada aku sih. bukan bukan apa ya, bukan penghalang juga gitu loh. Kan Iya, terkadang orang standarnya itu tinggian kali ya. mungkin harus punya gaji segini 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 gitu yang udah tetap, padahal belum, itu kan bukan tetap juga, bisa jadi ada masalah nanti di situnya gitulah. Jadi Ya, seberapa pun insya Allah kalau soal rezeki aku mah berat. Oh, ya 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 berarti memang kembali dari pemahaman itu sih teman-teman ya. Jadi mungkin rasa takut itu muncul karena nggak paham. ketidaktahuan sih. Jadi memang sekali lagi konsep rezeki itu memang benar-benar harus dipahamin dari sebelum kita menikah bahkan ya. Karena ketika kita udah tahu itu ya kayaknya nggak bakal ada deh pemahaman ataupun statement yang kayak ngomongin
jangan punya anak kalau kamu masih miskin. Aduh. Ya, tapi memang selain daripada itu ya, kalau yang aku lihat ya, kan memang berbicara masalah kemiskinan ini kan ada dua faktor kan, kemiskinan kultural Sama dan sistemik. struktural itu kan. Nah, kalau dari kultural itu ya kita bisa ngeliat dari personalnya dulu nih. Kalau dianya memang udah punya jiwa miskin dalam artian malas kerja, Nah, kemudian gitu maksudnya. nggak punya effort buat inisiatif, membangun ABC atau dia belajar belajar untuk ngembangin bisnisnya dan sebagainya, mengembangin diri lah, nggak disiplin itu kan dari Orangnya. dari kultural tuh, dari orangnya sendiri kan, pribadinya sendiri kan. Maka itu tuh dihilangin dulu nih. At least kita udah paham rezeki kan, tinggal kita gimana caranya berikhtiar. Jadi nggak cuma kita paham oh rezeki udah ada, udah kita santai aja di rumah, bangun jam 11. Ya, Terus ya udahlah. Itu kan nggak bagus kan. Tapi ya tuh itu dari kultural temen yang struktural juga kadang harus kita pertimbangkan sih. Jadi memang kadang ada orang yang udah berusaha maksimal ya ngomong bisnisnya, cuma kadang terpentok karena sistem yang mungkin pajak yang tinggi, apa-apa dipajakin, parkir ada yang jaga, preman di mana-mana bisa jadi. Itu juga adalah faktor kemiskinan selanjutnya. Cuma kan ya terlepas daripada itu ketika kita paham bahwasanya sampai orang mati itu nggak akan Allah tahan rezekinya sedikit pun sampai semua tuh dikasihkan ke dia tuh sampai ajal menjemput. Nah, apalagi tapi yang harus tapi ditakutkan? gini loh. Gimana? Terkadang tuh ada pembahasan yang rezeki minallah, cuman dia nggak ngapa-ngapain, istrinya ditinggal berbulan-bulan, terus anaknya juga, terus habis itu ya udah kayak bener-bener ngandelin Allah aja gitu loh. Nah, Nah itu mungkin pemahaman-pemahaman yang nah itu seperti berarti itu. harus ada pemisahan nih antara bab ikhtiar sama bab Nah tawakal. gitu, Nah, nggak cuman tawakal doang. iya dong, ada ikhtiarnya dong. Ya kan ini yang sering nih. Emang dulu Rasulullah ketika mau perang ya, itu kan juga ada ikhtiarnya buat nyiapin pasukan yang the best, ya kan nyusun strategi, bagaimana dia konsul ke bahkan di perang Honda kan dia juga ngomong ke sama Farisi kalau nggak salah kan yang dia kan ahli dari Farsi itu kan buat masalah itulah intinya beliau juga menyiapkan dari segi ikhtiar juga ikhtiar yang maksimal baru doanya juga doa yang maksimal tawakalnya Iya, kalau anda cuma tawakal doang tapi gak ada ikhtiarnya ya menunggu dari langit ya ya. benar ada tapi kalau ternyata ya itu memang pelik sih cuma dalam artian kembali ke masalah ikhtiar ini kan nggak buat rezeki kita jadi lebih banyak Banyak. ataupun mengurangi rezeki kita ya ikhtiar itu ya hasilnya tuh nanti malah jadi pahala atau dosa Dosa kan ya. kalau ikhtiar kerja kita tuh adalah pekerjaan yang bagus kan dapatnya Halal. pahala kan halal. Dan juga ini sih yang aku agak sering apa ya dari masalah kemiskinannya adalah konsep keberkahan tuh. Dalam artian konsep keberkahan itu yang nggak ada di pikiran orang-orang yang sekuler kan. Kalau kita muslim kan kita harus ada ini nih poin keberkahan yang aku rasa tuh bakalan lebih lebih kalau masalah rezeki ya bakalan lebih uh, ada atau diturunkan tuh ketika ya dari ikhtiarnya ini. Kalau ikhtiarnya nih udah berkah, udah maksudnya dari jalan yang halal sesuai dengan syariat pasti ada deh keberkahan yang akan datang. Dan kalau kita udah ngerasain banyak gak sih kayak keberkahan itu? Kayaknya dulu kayak ada di level makan tuh apa ya? Kita pernah susah kan? Biasa aja sih, aku nggak menganggap itu juga Oh susah. gitu. Oh, Karena itu udah biasa aja. gitu ya. Ya, ya alhamdulillah ada aja sih rezeki ya datang aja, selalu ada aja. Dulu kalau misalkan dipikir-pikir, dulu kita gaji berapa buat hidup 1 bulan? Dulu Cuman tuh belum kerja ada kerja di anak kerja ya. jadi konten kreator di kandang itu kan ya yang etis yang udah pasti 1 juta 1 1 juta juta per per bulan. bulan. Itu buat Yang 30 lainnya tuh ya hari. yang lainnya tuh ya kayak Tambah-tambahan aja ya. tambahan-tambahan aja. Apalagi istri saya ini memang rajin ikhtiarnya nggak dilanjutin. Jadi udah beli barang nggak dijual. Cuman ide Ya, aja. cuma ide aja. Ya nggak apa-apa lah itu perlu ya support suami buat memberi lanjut. Oke, jadi kalau masalah anak, rezeki anak tuh kira-kira gimana kalau kamu lihat? Yaitu ya anak setiap nyawa. Bagi sebelumnya nggak ada gak sih perbedaan? Maksudnya dari pas kita sebelum punya anak sama sudah punya anak tuh ngerasa perbedaan nggak dari masalah yang zohir lah, dari masalah ekonomi lah? Yuk, Jelas. Jelas sekali. Iya. Kebutuhan anak semakin banyak, tapi pemasukannya juga semakin banyak gitu. Jadi kayak
ya udah sesuai dengan takarannya. Jadi, Dulu emang Allah tuh ngasih titipan rezeki sama kita, emang segitu, kita emang butuhnya segitu ya. emang segitu, nggak ada kebutuhan lain yang apa ya, orang kita juga secukupnya aja menjalani hidup. Ya. Yang penting masih bisa makan, udah foya-foya. Sekarang juga punya uang juga nggak foya-foya. Ya secukupnya saja. Sebenarnya sih kalau kalau kita ngelihat ini ya, mungkin sedikit aja kayak tambahan buat, bukan tambahan sih, kayak ngelihat dari kewajiban negara itu sebenarnya kalau dari Islam memberikan 3 hal tuh ke rakyatnya. Kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Iya benar. Andai semua ini udah ada dan Ya, kita dengan gaji yang pas-pas sebenarnya sih udah cukup oke sih. aja. Iya. Cuma Cuma ya memang sekarang kan sekarang apa-apa mahal. iya, ibaratnya kan kita jadi anak yatim di negara sendiri. Kita mengurus semuanya itu kan sendiri, itu sih yang jadi apa ya? Mungkin jadi permasalahan. Jadi semua tuh kompleks jadi satu kan. Tapi satu lagi sih kayaknya, pola pikir tuh penting dalam Oh, iya, artian benar. bedakan yang mana antara kebutuhan dengan Keinginan. keinginan. Ini yang sering nih. Jadi kadang banyak orang tuh jadi kesulit karena pilihannya dia sendiri. Kayak misal ya, banyak aku lihat ya, temen aku yang udah gajinya besar di sana. Ya karena dia punya pilihan-pilihan kayak harus punya Cicilan. rumah, tapi padahal mungkin ya ngoyo, jadi at least harus nyicil, punya cicilan banyak dan sebagainya, sehingga sulit sendiri. Ibarat beli mobil di sana yang bisa bisa second pun udah cukup, harus ambil yang baru, dan Harus bayar kredit. iya ada riba juga di situ. Nah, itu mungkin kan keberkahannya Jadi di situ juga. jadi ya kayak kemiskinan yang dialami juga karena pilihannya dia sendiri kan, Benar-benar. karena ketidakpahaman itu ya. Jadi teman-teman yang pengen nikah, usahakan apa pertama, ilmu dulu ya harusnya. Iya, benar. Ilmu dulu, paham rezeki, kemudian ini manajemen gengsi teman-teman ya. Jangan apa ya, ya kalau temen yang lain udah punya mobil, kita masih punya motor Beat Ya ya. udah, kita nggak punya motor waktu awal Oh nikah. iya ya. Motor aja kita dipinjemin. Iya, Kotopan terima kasih udah minjemin motor. Itu ya manajemen gengsi teman-teman. Apalagi tapi memang ini sekarang nih gengsi yang sulit sih sebenarnya. Itu ya teman-teman ya, gengsi jangan karena masalah gengsi doang harus memaksa kamu untuk mengambil pilihan yang menyulitkan ya. Benar. Oke. Kayak dibikin sendiri juga ya. Iya, jadi kan sebenarnya kalau ngomongin ya, kalau kita real, to be honest ya, aku udah kerja kurang lebih 2 tahun di Australia kan. Kalau nanya kita punya aset apa sekarang? Aset di perut. Belum, ya saya nggak banyak, dan dalam artian, tapi yang buat kita bersyukur tuh kita nggak punya utang ya. Benar. Kita nggak punya utang sedikit pun, kita nggak punya cicilan ya, memang karena kita nggak mengambil itu sih. Iya, kita nggak Nggak, kita ya, menghindari itu. Kalau ada kita beli cash. Iya. Kalau enggak ya udah tahan dulu, puasa santai dulu. dulu aja. Iya bener. Bagian apa ya? Masih ada rumah mertua. Kata siapa itu, aku lihat di Instagram tuh udah mau kiamat, nggak usah beli rumah. Nanti lah nunggu tahan sahabat bapak. Iya. Iya, kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu ya masalah kemiskinan tuh, karena kita udah ngelewatin masa-masa itu, dan alhamdulillah ternyata dengan menikah atau dengan punya anak ya, sekali lagi kalau kita jalanin sesuai dengan apa yang Allah mau ya, kita nggak tabrak dari sisi syariatnya dalam masalah muamalah, mencari rezeki, alhamdulillah keberkahan itu akan selalu ada ya. Jadi banyak nggak selalu cukup, sedikit nggak mesti kurang. Nah, Benar. keberkahan. Oke.